pemerintah kota harus memaksimalkan pendataan MBR. Ya. Sejauh ini sudah terkumpul data sekitar 234.000 masyarakat berpenghasilan rendah, KK ya, keluarga masyarakat berpenghasilan rendah. Kalaupun itu masih banyak yang misalkan karena kena PHK, nggak bisa bekerja dan sebagainya, pada posisi yang sekarang menjadi MBR, maka saya meminta pemerintah kota untuk melakukan pendataan terhadap warga masyarakat yang kesulitan pangan pada masa diberlakukan PSBB, dan juga ada suplai sembako kepada mereka-mereka yang mengalami kesulitan makan. Jangan sampai kebijakan PSBB atau jaring pengaman pada masa krisis ini dan mereka nggak bisa makan. Masyarakat yang terkena dampak bisa melaporkan itu dan mengentry datanya melalui RW agar terkoneksi dengan aplikasi MBR milik pemerintah Kota Surabaya. Kalau datang ke kelurahan misalnya juga bisa. Bisa. Ya. Ini kan data MBR ini kan dampak ini kan semakin lama semakin banyak. Gimana caranya masyarakat ini bisa mendapatkan bantuan lah, meskipun tidak penuh tapi kan ada bantuan. Sampaikan dulu melalui RW itu. Sampaikan melalui RW yang selama ini mempunyai password ke aplikasi MBR. Sehingga data warga yang tidak mampu itu, yang kesulitan pangan itu bisa di-entry melalui aplikasi MBR di level RW. Menurut saya, PSBB ini akan efektif ketika salah satunya adalah jaring pengaman sosial untuk warga itu bisa tepat waktu dan tepat data. Gitu. Nah, oleh karena itu pendataan, pengadaan dan distribusi itu harus sudah jelas, dan pemerintah kota kan menyiapkan bantuan untuk beras 20 kilo, kemudian kering tempe dan abon. Nah, ini harus disiapkan sebelum PSBB diberlakukan, ini sudah clear semuanya. Oleh karena itulah kemudian ada 3 pola pendataan yang saya usulkan, yaitu MBR yang saat ini berjalan secara online yang diinput oleh RW, kemudian screening ekonomi, kemudian mengoptimalkan hotline comment center 112 COVID-19. Nah, ini nanti dilakukan secara paralel menghasilkan big data penerima manfaat bantuan di Surabaya. Apakah itu nanti KK Surabaya ataukah itu nanti KK non Surabaya tapi dia domisili di Surabaya. Dari situ ini yang reguler seperti ini, RT RW masukkan ke sistem MBR online, Dinsos sama kelurahan nanti survei. Kemudian screening ekonomi, ada website yang disiapkan Pemkot. Kemudian orang memasukkan nama, KK, dia kondisinya terdampak karena apa. Kemudian disurvei oleh Dinsos kelurahan. Kemudian hotline, warga belum terdaftar, belum terbantu, dia bingung, takut nang ndi, tekan aja 112 COVID-19, nanti akan disurvei. Nah, itu nanti akan menghasilkan big data. Konsep saya buat, kemudian dibantu sama staff untuk menyiapkan tampilannya supaya lebih mudah untuk kemudian dipahami. Dan saya berharap ini PSBB tinggal menunggu hari, ya siapkan ini pendataan ini. Kita punya big data yang lengkap sehingga ketika nanti waktunya PSBB, waktunya pembagian sembako, gak ada singsal, nggak ada orang yang kemudian tidak tersentuh, ya, sementara dia berhak, ya, dan semuanya berjalan, orang tidak terpaksa keluar untuk mencari pangan, untuk mencari sesuap nasi, gitulah bahasanya. Nah, supaya PSBB ini bisa berjalan efektif, warga merasa terlindungi, merasa terayomi, kemudian support semua arahan dan ajakan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Bu, ini aplikasi ini sudah disosialisasikan ke warga atau ke konstituen atau ke kelurahan, kecamatan gitu? Kalau terkait dengan 3 pola pendataan ini sudah saya sampaikan ketika rapat Banggar, kemudian setiap ketemu teman-teman media juga saya sampaikan, artinya secara
substansi saya kira pemerintah kota sudah memahami, sudah mengetahui lah moga-moga apa yang kita dorong data ini Pak. Jadi kalau misalnya nanti dengan big data ini nanti kita akan tahu jadi wong sing ning Surabaya sing perlu dibantu iku ana pira, sing warga Surabaya ndi, sing warga Desa Surabaya ndi. Nah ini kemudian data-data ini bisa dikoordinasikan juga dengan pemerintah provinsi. Misalkan sing masyarakat warga Jatim sing ana ning Surabaya nanti itu sing menyerahkan memberi bantuannya nanti Pemprov gitu ya. Tapi terpenting adalah data itu lengkap dulu. Nah, saya melihat sampai saat ini pemerintah kota belum menyisir. Jadi pemerintah kota masih mengandalkan data yang sudah masuk di MBR pemerintah kota yang saat ini angkanya ada di kurang lebih sekitar 230-an ya, 230-an ribu kakak gitu. Tapi warga yang belum masuk data MBR tapi terdampak ya, mereka yang di PHK, mereka yang kemudian pekerjaannya sepi, tidak seperti biasanya. Kemudian ada pekerja seni yang biasanya datang di kegiatan-kegiatan pertunjukan, sekarang nggak ada pertunjukan. Kemudian mereka kesulitan ya, yang begini ini bisa melalui RW, bisa secara mandiri, bisa melalui 112. Jadi ada 3 pola karena memang ini waktu pendek, butuh cepat, butuh punya big data yang tepat ya. Kalau ini kita siap maka kita akan bisa membantu warga yang ada di Surabaya ini secara maksimal dan tepat sasaran dengan akurasi yang baik gitu. Bu, data MBR ini kan semakin lama semakin bertambah karena kan PSBB, dampaknya ekonomi sosial kan juga sepi ya Bu. Yeah. Nah ini apakah bisa memberikan solusi dengan data aplikasi seperti ini ketika ada MBR baru? Iya, jadi saya kira nanti pemerintah kota ya yang menyiapkan ini kan yang saya sampaikan di sini itu kan konsep pola pendataannya. Yang MBR online ini pemerintah kota udah punya sistemnya. Yang screening ekonomi digital ini belum. Kemudian yang hotline comment center 112 saya kira sudah, tapi belum dikhususkan untuk COVID-19, masih umum semua hal di situ. Jadi ada yang dikhususkan yang COVID-19 sehingga ketika PSBB ini nanti berjalan ada persoalan-persoalan yang warga ingin melaporkan apakah dia belum mendapatkan bantuan tapi dia berhak untuk mendapatkan bantuan, ataukah dalam konteks partisipasi supaya PSBB ini bisa berjalan efektif. Misalnya warga ndelok oh ning kono sik ono rame-rame, oh ning kono sik ono kerumunan, oh ning kono wong sik gak ngelakoni arahan pemerintah, kan bisa dilaporkan di comment center 112 sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk sama-sama menjadikan PSBB ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama, sehingga kemudian masa PSBB terpanjang, masa inkubasi selama 14 hari kalau nanti itu ditetapkan, itu iso efektif, benar-benar bisa signifikan kemudian menurunkan kurva pandemi corona, gak diperpanjang terus gitu. Jadi harapannya kan begitu. Jadi kalau nanti perpanjangan kan kasihan juga ini, kondisinya tidak normal. Ya, jadi terkait dengan 3 pola yang tadi saya sampaikan pendataan, saat ini warga Kota Surabaya pun sebagian besar juga yang tidak mampu itu gak ngerti. Dek iki wis mlebu MBR durung. Ada juga yang ingin mengetahui saya ini sudah masuk MBR atau belum. Nah, oleh karena itu saya membuat tutorial ya untuk memudahkan kepada warga Kota Surabaya yang kondisinya tidak mampu atau mungkin ada pengurus kampung yang ingin mengetahui wargane ini wis mlebu MBR apa enggak. Ya, ini ada tutorialnya. Jadi tutorial ini mudah sebenarnya, tinggal memasukkan NIK di laman pemutakhiran data Surabaya.go.id, itu langsung dilebokno NIK, kemudian di di enter ya, diklik ya, kemudian keluar. Kalau dia misalkan masuk data MBR nanti namanya akan keluar. Nah, kalau namanya sudah keluar di sini berarti dia masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah terdata oleh pemerintah kota yang nantinya akan menjadi sasaran penerima bantuan sembako dari Pemprov. Nah, tapi misalnya ternyata setelah NIK dimasukkan kemudian gak metu jenenge, berarti dia belum terdaftar di MBR. Kalau ternyata dia
belum masuk, tapi kondisinya dia nggak mampu, terdampak COVID, ya segeralah daftar kemudian ke RW. Untuk RW masukkan sistem, atau yang kedua tadi yang saya usulkan, dibuat screening ekonomi digital yang disiapkan nanti oleh Pemkot. Kalau Pemkotnya menjalankan itu. Kemudian yang ketiga, pola yang ketiga yang saya tadi maksud, lekak melbu data MBR, tapi dia terdampak kena PHK 4.000, pengadaan rapid test. Di samping juga ada bantuan kemarin dari swasta yang bisa dimanfaatkan oleh